Iya, teman-teman semua. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir di Science Lab hari ini dalam rangka aksi nyata modul 14 budaya positif. Kenapa sih harus dikumpulin di sini? Karena ini merupakan salah satu tugas yang harus saya penuhi sebagai calon guru penggerak. Ya, jadi nanti kita diskusi ya. Ya, selamat datang. Tema workshop kita hari ini adalah budaya positif dengan motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apa itu restitusi, apa itu hukuman dan penghargaan, kita akan lihat lebih lanjut ya. Sudah tahu dong siapa saya? Jadi saya adalah Katerina Ambar Ari Purwanti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Narada. Ya, apa sih budaya positif itu? Bisa dibantu untuk baca San Aris. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Tujuannya untuk membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Iya. Thank you, Sir Aris. Jadi tujuan dari membangun budaya positif di sekolah itu adalah untuk menumbuhkan karakter anak. Nah, kalau berhubungan dengan budaya positif, tentunya ada nilai-nilai yang akan kita gali atau nilai-nilai yang nantinya harus tumbuh pada anak-anak. Nah, ada yang tahu kalau budaya positif atau nilai-nilai yang positif itu apa aja sih? Miss Devi mungkin? Tanggung jawab, menghormati teman. Menghormati teman, oke. Tanggung jawab. Tanggung jawab, great. Ya, itu contohnya. Ya, jadi memang nilai-nilai itu yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang merupakan nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, dari budaya positif tercetuslah disiplin positif. Kita nggak mungkin dalam satu kali 60 menit ini membahas ini semua tentunya. Tapi hari ini saya akan fokus kepada bagaimana membangun disiplin positif di sekolah. Pertanyaan pemantik hari ini, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, apakah dapat meningkatkan? Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, siapa yang berkenan untuk memberikan pendapatnya? Nomor 1, Miss Vivi. Gak apa-apa, Miss. Kalau hukuman mungkin bisa diganti istilahnya dengan Konsekuensi. Iya. Jadi menurut Miss Vivi, hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya? Iya, jadi apa yang dilakukan kan pasti ada akibatnya. Ya. Oke. Yang berikutnya, Miss Andira, bisa nggak bantu jawab? Memberikan hukuman yang positif, membersihkan halaman, membaca, itu termasuk hal yang bisa meningkatkan disiplin positif nggak sih? Bisa Miss Ambar. Bisa. Iya. Oke. Ya. Thank you. Kemudian yang terakhir, memberi penghargaan. Apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak?
ini bisa meningkatkan motivasi belajar anak, tapi memang harus hati-hati karena kalau tidak dibatasi jadi transaksional. Thank you untuk pendapatnya. Kita akan lihat lagi lebih lanjut ya. Apa sih disiplin dalam budaya positif? Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, apa sih makna dari disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, yaitu disiplina. Makna ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kita harus menanamkan ke murid-murid kita bahwa mereka itu disiplin memang dari dalam atau dari motivasi intrinsik mereka, bukan dari motivasi ekstrinsik. Ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kuliah. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Contohnya, setiap hari kita dituntut untuk datang tepat waktu. Sebenarnya motivasi kita untuk datang tepat waktu itu apa sih? Apakah karena takut gaji potong? Miss Elisa tadi bilang iya. Jadi takut dipotong ya, Miss ya? Gak apa-apa, Miss, gak apa-apa. Iya, Miss. Iya, normal, wajar. Itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau tidak ada potongan dari sekolah, apakah kita selalu harus hadir tepat waktu juga? Kalau nggak ada potongan, menurut Miss Devi gimana? Harus tetap waktu. Tujuannya? Ya, supaya mempersiapkan diri buat Oke, jadi motivasi intrinsiknya udah muncul ya Miss Devi. Jadi untuk mempersiapkan pembelajaran ya, karena memang kalau kita tidak datang tepat waktu, kita akan repot mempersiapkan. Jadi nantinya motivasi yang hadir bukan hanya dari motivasi karena takut karena dihukum, kemudian juga takut karena dipotong, tapi motivasi yang harus kita munculkan adalah motivasi dari dalam diri untuk menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada yang namanya motivasi eksternal, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, masih motivasi eksternal juga, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri atau motivasi internal. Nah, berdasarkan pengalaman Miss Answer selama ini, anak-anak kita itu melakukan sesuatu karena ada motivasi apa sih? Eksternal. Motivasi eksternal. Iya. Untuk mendapatkan apa? Karena ya kalau tidak biasa kan mereka melakukan sesuatu kalau bukan karena yang dapat imbalan. Contoh kalau di sekolah bisa, oke,
kita submit PR gara-gara naik stars, atau misalnya nggak mau berisi karena nggak mau dihukum dan sebagainya, itu kembali ke eksternal. Iya, itu yang terjadi ya Mr. Bayu ya. Iya. Iya, misalnya muridnya itu mengumpulkan PR karena emang udah udah tagihan hari itu, atau melakukan sesuatu karena memang diiming-imingi star. Iya. Ya, ada yang pernah punya pengalaman dengan seperti itu? Ayo jawab pertanyaan Miss, nanti Miss kasih star loh. Ada? Serius? Coba Star. Ya, pas di pelajaran bahasa Inggris ya, lihat dari generasi sekarang tuh emang harus ada motivasi eksternalnya. Soalnya ya, harus ada, soalnya kalau anak-anak sekarang tuh segala sesuatu harus ada hadiahnya. Harus ada hadiahnya. Iya. Menurut saya ya. Kalau nantinya di Narada diubah peraturannya, misalnya nggak ada lagi tuh Tokopedia, nggak ada lagi itu start, kira-kira bagaimana untuk menumbuhkan motivasi intrinsik mereka? Ada yang punya ide? Jadi memang selama ini anak-anak masih berdasarkan motivasi eksternal ya. Memang motivasi internalnya belum muncul ya. Ya, Fendi, setuju? Oke. Nggak apa-apa, kita lihat lagi. Ini masih yang tadi. Nah, jadi strateginya selama ini sama ya. Strateginya masih dengan mengiming-imingi hadiah atau star. Ya, ada pertanyaan reflektif yang berhubungan dengan motivasi dan penghargaan. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat dan Bu Anas mengiming-imingi dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dengan baris rapi dapat bintang. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu untuk mendapatkan stiker. Hal ini terus dilakukan selama beberapa minggu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Kenapa jadi kayak gini? Sanggit? Berarti di sini anak-anaknya dibiasakan untuk mendapat sesuatu dulu, baru sudah terbiasa dengan pemberian tadi. Jadi ya mungkin kalau ada guru yang berbeda, mereka akan merasa kembali kepada Kembali ke setelan awal ya? iya betul, kembali kepada kebiasaan mereka yang dulu. Berarti belum ada kesadaran diri dari anak-anak sih bahwa garis rapi itu adalah suatu keharusan. Berarti dalam kasus kelas Ibu Anas memang belum ada motivasi internalnya ya. Masih rapinya itu adalah terjadi karena ada iming-iming stiker. Mr. Bayu rasanya begini? Saya jarang ngasih penghargaan sih. Oh gitu. Ya. Ngasih hukuman misalnya. Oh iya. Dihukum oleh penghargaan ya. Jadi ternyata ada penghargaan itu yang bisa menghukum. Ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas,
kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Ya, jadi kita iming-imingi dulu sesuatu baru mereka bisa melakukan. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan tersebut. Makanya kita harus mengiming-imingi mereka. Nah, mungkin nextnya ke depan kita bisa mulai memunculkan motivasi intrinsik ya, tidak dengan diiming-imingi hadiah terus, ya. Karena memang penghargaan yang terus-menerus ini tidak efektif, mengurangi ketepatan dan juga bisa merusak hubungan antara guru dengan siswa. Next. Oke, sekarang kita masuk ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mr. Fendi, bisa bantu saya? Yang pertama itu masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Yang kedua, Miss Janet. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini biasanya sehari suka begini nih. Iya, dia sambil ngejigol. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Next, Miss Melissa. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Next, Miss Debbie. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Next, Mr. Aris. Skip dulu Mr. Rio-nya. Membersihkan. Konsekuensi. Next, Mr. Bayu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Jadi suruh lepas sepatu. Karena tidak menggunakan sepatu hitam. Tapi hukuman. Hukuman. Oke. Next, Mr. Dedi. Baik Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena lawan untuk pertanyaan video hukuman. Hukuman. Oke, kita cek ya. Kira-kira jawaban teman-teman ini benar atau salah? Ya. Jadi yang pertama mencatat 100 kali. Itu surat saya pernah melakukan ini loh. Kasih hukuman tapi nggak relate. Itu kalau nggak salah muridnya namanya Saka. Kasihan si Saka. Ternyata saya kasih hukuman yang nggak relate ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir. Ini juga termasuk hukuman. Kenapa sih disebutnya hukuman bukan konsekuensi? Tulisannya konsekuensi. Yang ini loh. Kenapa disebutnya hukuman bukan konsekuensi? Boleh aja dong Miss, kan itu anaknya terlambat. Kita kasih hukuman lah biar jerak. Kenapa disebutnya hukuman? Kita lebih baik untuk memberikan konsekuensi daripada hukuman. Kenapa itu disebut hukuman? Tidak berhubungan, betul. Orang dia melanggar waktu, tapi yang dikasih hukumannya hukuman fisik. Iya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini disebut konsekuensi, ini disebut relate. Kenapa? Karena dia terlambat masuk pelajaran PJOK, jadi masih boleh. Jadi kalau Mr. Aris sebagai guru PJOK memberikan hukuman, ayo kamu dribble 20 kali ya, itu masih boleh karena memang relate. Bawa baju olahraga sampai PJOK suruh lari, konsekuensi. Iya. Nggak mau baju PJOK. Tapi biasanya hukuman itu adalah sesuatu yang tidak relate ya, seperti yang tadi. Saya pernah menyuruh Saka menulis, saya tidak akan mengganggu teman. Padahal nggak ada hubungannya sama kesalahan dia gitu.
Jadi memang next time kita kalau mau memberikan konsekuensi memang harus relate. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, tapi konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Hukuman sifatnya paksaan, tapi konsekuensi sifatnya stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ada nggak sih dari teman-teman di sini yang pernah dihukum di masa lalu oleh gurunya dan menimbulkan trauma sampai hari ini? Adakah? Ya, seperti apa Miss? Boleh sharingnya Miss? Pamannya dipukul pakai penggaris kayu karena nggak hafal undang-undang dasar. Karena apa? Ya, itu undang-undang dasar itu padahal panjang banget ya. Jadi itu guru memberikan tugas menghafal undang-undang, begitu nggak bisa dihukum dengan dipukul ya Miss ya. Yang tentunya bisa menimbulkan trauma berkepanjangan. Nah, sebagai seorang guru ada baiknya kita tidak seperti itu. Jadi mulai sekarang kita harus mencoba untuk memberikan konsekuensi yang relate. Miss Janet, konsekuensi untuk murid-murid kita apakah sudah relate? Perlu dievaluasi. Thank you Miss Janet. Nah, selain konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dalam menerapkan proses restitusi, seorang guru harus mampu berperan menjadi manajer. Jadi bukan di perusahaan aja yang harus menjadi manajer. Nah, posisi kontrol guru juga harus mampu menjadi seorang manajer. Kita lihat dulu video ini ya. Adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh
Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Ya, ini posisi kontrolnya kelihatan kejam sekali ya. Ini gurunya tadi sudah melakukan apa saja? Yang pertama dia melakukan apa? Melabel. Anaknya dibilang apa? Malas. Ya. Terus terang saya pernah di posisi ini. Nggak melabel sih, maksudnya nggak melabel anak, tapi pernah yang tiba-tiba marah-marah, terus langsung kasih hukuman, dan itu hukumannya nggak nilai. Ini saya pernah lakukan. Seperti ini. Jadi saya mencoba untuk berubah terbaru, jadi saya nggak perlu itu lagi ya. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Ditambahin. Cepat, 5 kali. pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Duh, gimana ini? Pernah begini ya, Miss Debbie, Miss Kalista. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Maaf ya Bu, maaf sekali. Mr. Bayu pernah begini. Posisi pembuat rasa bersalah. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup. Ya, tentunya ini posisi kontrol yang kurang oke juga ya. Walaupun ini tidak dengan nada tinggi, tapi tetap tidak apa ya? Guru tidak memberikan suatu hal yang positif ya. Jadi memojokkan murid, cenderung memojokkan murid dan memberikan rasa bersalah kepada murid tersebut. Posisi kontrol berikutnya sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih jangan terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Sana kelas. Ibu beresin urusan absen
cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu. Apakah sudah oke posisi kontrol kita sebagai teman? Belum ya. Masih ada 2 posisi kontrol lagi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, dalam posisi pemantau ini juga masih ada kekurangannya, yaitu di sini guru juga masih terlihat formal ya, jadi juga belum bisa memunculkan motivasi intrinsik dari siswa tersebut untuk datang tepat waktu. Posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kami. Iya, sebagai manajer, apa bedanya dengan posisi sebagai penghukum tadi? Ya, Miss Janet, siswa dibiarkan untuk merefleksi. Merefleksi, betul. Jadi tadi ditanya, kamu kenapa sih, Naren? Gitu kan? Ditanya. Ternyata dia lupa setel alarm. Nah, kemudian tadi gurunya mempertanyakan keyakinan. Keyakinan apa sih yang sudah dilakukan? Seperti itu. Jadi biasanya kalau di kelas kita itu kan adanya peraturan ya. Nah, akan lebih baik itu kalau di kelas itu juga punya yang namanya keyakinan kelas. Nah,
keyakinan kelas itu dibentuk dari peraturan. Ya, itu sih kita nggak akan belajar untuk bikin peraturan atau keyakinan kelas hari ini, tidak. Tapi restitusi itu adalah cara bagaimana guru itu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan siswa, apakah tindakan mereka itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah belum. Kalau nantinya mereka atau para siswa itu menyadari bahwa tindakan mereka itu melanggar keyakinan kelas, maka segera melakukan hal yang tidak melanggar keyakinan kelas lagi. Jadi dalam hal ini, apakah gurunya memberikan konsekuensi di akhir ini, apa di akhir posisi sebagai manajer, apakah memberikan konsekuensi kepada siswanya? Memberikan tidak? Tidak. Apakah memberikan hukuman juga? Lari keliling lapangan? Tidak. Jadi hanya dikembalikan kepada keyakinan kelas. Nah, ada yang mau berpendapat tidak dengan cara menerapkan seperti ini? Apakah nantinya murid kita akan bisa bertanggung jawab atau malah jadi semakin semena-mena? Ada yang mau berpendapat? Sir Aris? Kira-kira gimana Sir Aris? Poin-poin terakhir sih setuju sama. Cuman untuk meyakinkan anak untuk tidak mengulangi lagi butuh waktu, tidak secepat itu. Karena namanya konsisten itu tahapannya banyak, ada 10 tahapan. Kalau baru 9 konsisten, belum disebut konsisten. Betul sekali. Apalagi siswa kita ini di sini siswa SD ya, Sir Aris ya. Mungkin mereka bisa kita ingatkan kepada keyakinan kelas. Tapi ya butuh waktu supaya mereka itu benar-benar bisa konsisten tidak terlambat. Sir Fendi, biasanya satu anak yang sama itu terlambat berapa kali sih ke sekolah dalam 1 bulan? Ada yang bisa sampai 3-4 kali. Siswa yang sama. Kalau konsekuensi dari sekolah biasanya apa sih kalau untuk keterlambatan? Memang untuk pelanggaran ketiga atau keempat itu biasanya kita udah panggil anaknya, kita suruh mengisi form deteksi, lalu kita konseling juga anaknya, dan juga panggil dan berbincang dengan orang tuanya. Berarti sudah melakukan refleksi juga ya? Ada refleksi diri. Ya, berarti sudah, karena juga sudah menuju ke restitusi ya, keren Pak. Ya, oke. Jadi sebaiknya posisi kontrol sebagai apa yang kita lakukan, Miss Anson? Manager ya, jangan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ya, nanti anaknya malah trauma. Ya, lanjut. Nah ini yang tadi 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini yang tadi konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Murid atau anak akan mendapatkan penguatan setelah guru melakukan restitusi. Masalah menjadi terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan adalah, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kurang lebih seperti itu. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi.
dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini untuk materi ini saya skip dulu. Kita fokus ke restitusi saja. Oke. Pernyataan yang berhubungan dengan posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah ya. Contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian sebagai posisi seorang penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan yang terakhir yang kejam banget ya, kamu selalu yang paling terakhir. Nah itu udah diproses melabel juga. Nah, ini yang tadi saya maksud yaitu segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, dan sebaiknya kita memberikan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah dengan cara runtut atau urutannya itu harus berurutan ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, biasanya untuk menstabilkan identitas itu kita bertanya ke murid atau kita memberikan statement. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Seperti itu contohnya. Kemudian validasi tindakan bersalah, validasi tindakan yang sudah dilakukan oleh murid. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kita harus menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini adalah keyakinan kelas, ya. Di Narada memang belum diterapkan keyakinan kelas karena di Narada baru ada peraturan, dan memang itu cukup berbeda peraturan dengan keyakinan. Nah, jadi biasanya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang sudah disepakati oleh murid dan guru dalam satu kelas, ya. Jadi nanti pada saat menanyakan keyakinan, gurunya itu bertanya kepada siswa yang melakukan kesalahan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya, kalau terlambat, berarti nilai apa yang sudah dilanggar? Kedisiplinan, betul sekali. Kalau merusak proyek teman, berarti nilai apa yang sudah dilanggar? Menghargai, menghormati yang dilanggar. Berbicara kotor, nilai apa yang sudah dilanggar? Kesopanan, menghormati sudah dilanggar. Jadi semua kesalahan siswa itu dikembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, itu jadi demikian 3 tahap segitiga restitusi ya. Kira-kira gimana Sir Pendi? Efektif nggak kalau menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini? Kalau untuk anak yang kelas besar mungkin bisa sih. Bisa ya? Iya. Kelas kecil juga beberapa bisa, cuma memang nggak semua sih. Tidak semua bisa diterapkan. Iya, tergantung. Ada yang butuh memang butuh proses juga. Ya. Konsisten. Kembali lagi, harus konsisten ya, Arif. Bukan konsisten ya. Konsisten. Ya, ini adalah proses dalam tahapan menstabilkan identitas. Ini adalah contoh yang dikatakan oleh guru. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita di sini lebih untuk menggali ya, menggali kenapa sih anak-anak, kenapa sih kamu melakukan itu?
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian validasi kebutuhan untuk membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Nah, yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Seperti itu jawabannya. Ya, oke. Dari yang tadi sudah saya sampaikan tentang budaya positif, tentang disiplin positif, apakah Anda ingin berbuat lebih baik? Jawab dong. Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Iya. Apakah Anda bisa mengubah kegiatan atau perilaku saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Semoga. Mudah-mudahan, semoga. Apakah saat ini Anda sedang menjadi orang yang sedang Anda inginkan? Apakah Anda bisa mengubah kegiatan atau perilaku Anda saat ini menjadi sikap yang lebih baik? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa, kata Fadi. Iya, usahakan. Oke. Berarti sudah mulai tumbuh ya motivasi internalnya ya. Alhamdulillah. Jadi besok datang tepat waktu karena apa? Karena apa? Sarapan pagi. Datang tepat waktu karena apa? Apakah karena takut dipotong gajinya? Sarapannya habis. Persiapan datang lebih pagi tentunya untuk memberi contoh pada murid-murid kita. Kita tidak boleh, kita hak mewajibkan mereka datang tepat waktu. Tapi ternyata kitanya datangnya terlambat. Itu merupakan contoh yang tidak baik. Ya. Refleksi. Ya. Hal baru apa yang saya dapatkan setelah mengikuti sesi workshop ini? Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna motivasi intrinsik? Peran atau posisi kontrol apa yang akan saya lakukan? Perwakilan aja 3 orang. Yuk. Yuk. Yes. Jadi katanya mau. Sedih tadi. Oh, Tiga-tiganya. Hal baru yang saya dapatkan setelah mengikuti sesi workshop ini. Jadi saya belajar apa yang lebih termotivasi untuk lebih disiplin dan memberikan contoh yang baik untuk anak-anak di sekolah. Seperti saya belajar bagaimana memberikan konsekuensi yang baik untuk anak-anak, tidak hanya menjadi seorang penghukum, tapi juga menjadi seorang yang dihukum. Mulut dulu ya, lagi ya. Banyak. Nomor 2 yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna motivasi intrinsik. Saya belajar banyak. Ya, selama ini mungkin anak-anak kita banyak menggunakan motivasi ekstrinsik ya. Kita menggunakan menanamkan motivasi ekstrinsik pada anak-anak, tapi ternyata motivasi intrinsik itu sangat penting. Menanamkan bahwa anak melakukan sesuatu karena memang ada bukan karena imbalan, bukan karena hadiah, tapi karena memang datang dari hatinya sendiri. Misalkan datang ke sekolah memang untuk itu yang harus dia lakukan secara kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian seperti itu. Yang akan saya lakukan posisi kontrol ini yang tadi ini ya. 5 positif. Yang terakhir tuh saya akan membuat
prestasi yang sudah dilakukan oleh mereka, apakah baik, apakah tidak. Gitu ya, kamu ya sudah tahu di tempat waktu. Gitu. Jadi saya rasa yang terakhir itu cocok dan sangat mengedukasi anak-anak sekali sih. Iya, suka sekali. Mudah-mudahan jaya. Ini berdatang gimana mau refleksi? Betul. Iya, cuma refleksinya beda. Sebagai guru sini setelah mengikuti sesi ini, baru yang saya dapatkan setelah mengikuti sesi workshop ini adalah istilah restitusi. Ya, itu saya baru tahu itu adalah istilah restitusi. Tapi kalau misalnya saya tangkepin itu adalah sama seperti halnya dengan coaching. Iya, jadi kita memang memberikan pertanyaan-pertanyaan pada anak untuk sebagai refleksi, gitu. Jadi kita tidak menghukum atau menyalahkan dia. Terus kedua, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini cukup antusias dan cukup pegal juga duduk dulu. Ya, khususnya mengenai makna motivasi intrinsik, memang apa yang muncul dari dalam diri kita itu memang akan bertahan lebih lama dibanding yang dipengaruhi oleh lingkungan luar, gitu. Jadi kalau misalkan memang mau memunculkan motivasi anak, ya kita harus memunculkan motivasi dalam dirinya dia agar bisa bertahan lebih lama. Yang ketiga, ya pastinya saya akan selalu berusaha untuk menjadi di posisi yang kelima itu adalah manajer ya. Ya walaupun kadang-kadang saya ada di posisi keempat juga, gitu. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Miss Janet? sudah disampaikan semua. Miss Devi, Miss Melissa, Miss Adira, Miss Vivi. Ya cewek dulu, ya cewek. Iya nih, Miss Vivi nih ya. Refleksi terakhir. Dari seminar ini sepertinya kita bisa mengaplikasi keyakinan sih ya, karena sekolah kita kan belum punya nilai-nilai. Ya. Ya, ada lagi? Diubah kata bahasa Inggris gitu. Keyakinan, Value. virtue, Bernilai, keyakinan. Jadi keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak. Jadi kayak menghargai, menghormati, itu kan berdasarkan nilai. Jadi kan kita itu ingin menanamkan nilai-nilai positif di dalam kelas. Mungkin positive value juga. Iya. Nah, dari mana sih keyakinan kelas itu bisa digali? Yaitu dari peraturan yang sudah kita buat. Peraturan itu nanti kita turunkan atau kita ubah menjadi keyakinan. Nah, dalam pembuatan keyakinan ini tidak bisa guru sendiri yang membuat, harus ada kesepakatan. Jadi kalau di awal itu kayak kelas agreement. Yes, kelas agreement itu kan kesepakatan kelas. Kemudian nanti dari kesepakatan kelas itu diambil nilai-nilainya. Misalnya nih, kesepakatan kelasnya kita semua harus datang tepat waktu ya. Datang tepat waktu itu nilai apa sih yang mau digali? Nilai yang mau digali adalah disiplin. Berarti keyakinan kelas yang pertama harus disiplin ya, seperti itu. Yang kedua, nggak boleh berisik di kelas. Itu peraturannya atau agreementnya. Kalau dijadikan keyakinan, berarti respect others. Nah, mungkin dari keyakinan kelas kalau diubah jadi bahasa Inggris apa yang bagus seperti ini? Ya mungkin positive value ya. Nilai-nilai positif atau ya. Oke, thank you. Berarti nanti mungkin ya, kalau saya boleh menyarankan ke Mr. Indra, kita buat yang namanya keyakinan kelas. Tapi kemarin Mr. Indra juga belum sih. Mr. Indra masih di posisi yang menurut Mr. Indra peraturan udah oke gitu. Tapi yang namanya peraturan itu ada karena sepihak, karena guru yang membuat.
Jadi karena itu bersifat sepihak, biasanya murid itu cenderung terpaksa. Apaan sih Miss Ambar bikin peraturan kayak gitu? Atau mungkin udah ada jargon, peraturan itu memang ada untuk dilanggar, kayak gitu kan? Nah, jadinya memang kita sih pengennya mengubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas, sehingga semuanya itu bisa mematuhi keyakinan kelas tersebut. Gitu. Ya, oke, kita udah sampai di akhir sesi. Iya, terima kasih semuanya.